Ya, halo, kembali lagi bersama saya Pengepul Mobil. Hari ini kita merindukan sesuatu yang kita tunggu selama setahun sekali. Apa itu, Jack? Hari lebarannya pengepul mobil, kita ngomong. Hari lebarannya anak modifikasi mobil. Kenapa tuh? Karena kita sekarang udah mau ke acara puncak IMX. Kemarin kita udah Road to IMX di Makassar, Road to IMX di Bali, Road to IMX di Pekanbaru. Ini saatnya di pusat puncak-puncak acaranya. Jadi kita udah siap-siap buat IMX tanggal 2 Oktober 2021. Kita sekarang ada di tim Ridwan Hanif Live Mods, bukan Mods Battle. Kalau Mods Battle kami nggak berteman, kami lawan, nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Jadi jangan besar hati dulu, kami nggak bakal poin di Mods Battle. Mantap. Live Mods, kebetulan kami satu tim, ya kita satu tim. Dan yang paling diuntungkan itu di tim kita, karena sebelumnya sudah ada chemistry. Oh. Udah ada kerjasama. Saya berulang-ulang kali bekerja sama dengan Fair to Concept. Kali ini pertama kali kerjasama dengan Musik Art. Kalau kalian nggak tahu Musik Art, kau tanya yang main audio SQ. Itu tempat les musik atau apa itu? Tempat les musik, moncong kau ditampar nanti. Gua bilang. Ya. Jadi Musik Art itu Kopuji namanya. Jadi seseorang yang sangat idealis di bidang musik, sesuai dengan namanya Musik Art, seni, ya kan? Kalau dia nggak cocok, nggak diterima mobil kau. Nah, kita kebetulan satu tim sama dia. Halo Kopuji. Hoi, apa kabar? Nah, ini kita ketemu sama Kopuji. Kopuji, kemarin kan mobil dari kita, setelah kita jadi kan kirim ke sini nih Kopuji. Begitu Kopuji ngeliat mobil itu, kesannya gimana dulu? Gahar. Gahar, datang Sangat. dari pengepul. Iya. Oke. Terus untuk interior, kalau kalian tanya saya nggak ada gambaran sama sekali. Kan kalian tahu, pengepul mobil itu kontes selalu dengan interior standar. Kita restorasi total, tapi di sini bukan sekedar restorasi. Apa aja kok yang kok jalanin di mobil ini kok? Kan ini kan konsepnya kan klasik stylish ya. Ya, stylish. Ya, Restorasi, modifikasi. Jadi kita mau buat selaras sama eksterior. Selaras dengan eksterior. Ya. Nah, kalau kalian tanya sebelumnya kami udah berancang-ancang buat bangun gini-gini, belum ya kok ya? Belum. Jadi benar-benar dari gua sebenarnya kita awalnya ada miskomunikasi, ya kan? Setelah kita potong keadaan beginilah gua kasih ke Kopuji. Cuma waktunya dikasih agak lumayan panjang ya. Betul. 9 hari dikasih ke Kopuji buat pengerjaan interior. Interior beserta dengan sound system khasnya Kopuji. Kan semua orang tahu kalau Musik Art itu ngerjain mobil tuh selalu OEM style. Modifikasi semua orang bisa bikin. OEM style itu yang susah. Setuju nggak sih kok? Ya. Nah, warnanya dari awal belum nggak expect warna ini dulu ya? Belum. Karena kan sesuaiin sama cat. Sesuai dengan cat. Baru Kopuji, gue juga nggak tahu nih gimana caranya bisa merubah total mobil ini, auranya jadi naik banget dari interior doang. Jadi ini interiornya pakai bahan apa nih kok? Yang beginian kok? Ini kan tetap bikin ininya. Ha-ha. Ya tetap fiber sih campur. Oh, pakai nggak, ini lapisan luarnya? Lapisan luarnya vinil tetap. Karena kan budget. Oh, budget ya. Budget. Dibuat vinil tapi begitu orang ngeliat luar tuh kayak kesannya leather. Ya, Iya kita main cat juga ya ini ya. Oh, ada main di cat ya. Cat. Jadi dibuat kalau vinil kan dia biasanya agak glossy. Jadi Kopuji mainkan warna doff sesuai dengan warna mobilnya. Semi doff. Jadi sesuai dengan warna mobil, period correct. Betul. Period correct dan dibuat nih, lihat. Ini Interiornya iya, belum dipasang ya. belum diikat ya, tapi kelihatan ini. Pinggulnya semua udah kelihatan. Karena mobil ini yang ditonjolin dari mobil ini adalah pinggul-pinggulnya. Begitu juga dengan interiornya. Detailnya, build with detail, build with passion. Dapat di Musik Art. Dan spesialnya lagi ini. Terus terang, kemarin gua udah sempat nggak gitu semangat. Kenapa? Gua agak nggak gitu ekspektasi tinggi lah. Tapi begitu lihat ini di luar ekspektasi saya. Ini sampai ada dibuat pinggangnya buat ini. Biasanya orang kalau nggak mau, iya, biasanya kalau orang tukang audio nggak mau pusing kok, dibikin kotak aja. Toh ini kan tinggal masuk doang. Selorot doang, tapi detailnya lagi ditonjolin sama Kopuji, dimasukin, terus warnanya ini warna apa ya? Ini warna apa sih? Sebenarnya itu coklat Ferrari sih. Coklat Ferrari. Ferrari tapi kita modif dikit. Oh, yang biasa di interior Ferrari California. Ya Ferrari kan ada muda. Karena kan ini kan klasik nih. Ya lebih tua dikit lah. Lebih tua dikit. Oke, lalu lihat detailnya dari mana lagi? Bukan hanya seat belt doang yang dipasang, tapi Kopuji masang ininya, klipnya. Sesuatu yang dilihat simpel tapi sangat berarti dan sangat kepake. Kalau enggak, suka nggak balik. Iya betul. Kepanjangan. Iya. Nah, itu dia modifikasi. Jangan hanya sekedar tua, kita buat mobil proper katanya. Keren nggak? Keren. Kirain lu tuh pesimis gara-gara bayarannya kurang? Enggak.
Enggak lah. Enggak ya? Kami semua dibayar sesuai budget, coy. Sesuai budget. Sesuai budget, cocok loh. Cocok. Nah, sesuai budget. Nah, terus yang di bagian audio, yang Ko Puji andalin dari mobil ini apa? Kan kita udah lihat regulasi nih, audio cuma dapat 10 poin. 10 poin ya kan, emang kan kita kan semua produknya sama ya dari 3 tim ya, Pioneer. Tapi saya nggak mau terlalu macam-macam full. Kita bikin di mobil konsepnya seperti OEM aja. Keluar dari pabrik tuh, biasanya kan 2 speaker, tapi kita tambahin subwoofer kecil di situ. Ada subwoofer juga di tengahnya. Ya, subwoofer aktif aja. Oh, ada Kebetulan bikin. kan karena dashboardnya dirombak, kita taruh di sini. Oh, ada buat subwoofer di dalam juga. Iya. Gila. Jadi itu sebenarnya subwoofer begini doang, tapi Ko Puji nanti bisa disetting suaranya jadi seolah-olah itu di depan kaca. Lumayan lah. Kurang lebih lah. begitu ya, Ko ya. Iya. Biasanya orang kan kalau subwoofer kan apalagi mobil terbuka gitu pasti telat. Ya nggak bisa, makanya kita taruh di pojok untuk Nah, manfaatin ininya. Makanya gue bilang, jadi di Ko Puji itu udah gak ada trial error, jam terbang tuh pengaruh banget. Udah pengalaman ya? Udah pengalaman. Dia buat di sana bisa jadi sarana modifikasi juga buat teman-teman. Ya udah. Terus suaranya nggak terlalu ngebum tapi enak didengar. Ya bisa diatur. Ditambah lagi speakernya, Regen lu harus zoom speakernya, lu kasih lihat. Apa alasannya Ko? Speaker taruh di sana Ko? Karena kan ini udah dipotong. Ya. Kalau biasa kan di belakang OEM itu kan pasti di sini dong. Iya, speakernya kan. benar. Ini kan juga udah pendek, nggak mungkin dong. Di depan pun nggak mungkin juga jelek lihatnya kan. Ya kita buat di sini aja. Buat di sini kebetulan di belakangnya ada ruangan Ruangan, juga. ya. Ada ruangannya. Ya. Jadi nggak usah habis budget lagi karena ada ruangan sasis itu. Sekalian box jadinya. Iya, sekalian box di sana, apalagi ini besi jadi suaranya jauh lebih padat, tinggal masukin busa-busa Udah aja. peredam, udah peredam. Udah Dan peredam ya. kan dari kita pakai yang serabut yang dikasih itu loh, yang Oh, itu serabut kelapa. Nah, itu harus dong kan. Harus pakai. Itu emang udah suruh pikirin kan gitu kan. Nah. Jadi pas main subwoofernya nggak ada suara noise-nya ya. Mid bassnya itu jadi lebih padat. nggak ada reflection baliknya, feedbacknya nggak terlalu. Ini mobil dibuat konsepnya itu OEM style. Jadi lu ngeliat mobil ini, contoh modifikasi mobil ini beli mobil ini berapa? Budgetnya 70 juta, modifikasi 100 juta, tambah cuan lagi 200 juta. Tujuan modifikasi ini apa? Mobil keluar lu mau bayar 220 juta, ceng nih ya Gong? Ya. Nah, tujuan dari mobil ini, konsepnya di mobil ini, itu dituangkan sama Ko Puji. Makanya dibuat, audionya dibuat model OEM style. Dan biasanya orang kalau mau begini, nggak mau pusing mikir. Langsung aja speaker masuk, tinggal dibawa cacing. Ya. Tapi Ko Puji keluarin lagi keahliannya dia, stylenya dia, nggak kelihatan baut. Coba nanti kamu masuk. Kelas. Jam terbang. Jam terbang. Nah itu, berarti umurnya udah tua, 50-an berarti. Enggak lah. 30 ya kok ya? Lakcap lah ya. 30-an. Nah ini belum jadi aja semua udah kelihatan. Aura mobil ini udah kelihatan banget nih. Spesial, keren Kita lagi. coba naikin dashboard. Naikin dashboard ya. Ya, Nah, boleh. nanti kasih lihat dashboard juga itu kreasi lagi dari Ko Puji. Enggak lah, bareng sama Vertu lah. Bareng Kita kan, sama Vertu ya. Ya, kan kemarin kita rundingan. Nah, rundingan sama Ko Edi, barengan sama Jadi Ko Edi. matching. Matching dibuat. Kenapa sih nggak beli yang punya dashboard Jepang aja kok masukin? Mahal coy. Mahal. Eh. Jadi kita custom aja Kan supaya budget kita nggak cukup. budget nggak cukup ya. Hmm. Nah itu Kita manfaatin. Indonesia juga bisa. Nah itu Betul. keren. Pokoknya hasilnya di reveal di akhir video, nanti kalian lihat mobil ini layak nggak. Tapi kalau menurut kalian kurang wah atau apa, ya itu personal. Menurut kita ini udah terbaik dari kita. Apalagi kok yang dimodifikasi dari Ko Puji? Nanti frame head unit nanti lihat. Oh, frame head Kan unit. pesan dari Tuan itu kan harus apa? Tertutup. Weatherproof. Oh, weatherproof. Nah, weatherproof. Nah, itu ada teknologi yang dia buat lagi. Bukan teknologi sebenarnya, ketelitian ya kok ya. Iyalah. Ketelitian orang mau mikir. Nah, buat di mobil ini. Jadi jangan ngelihatnya simple, gampang dibuat tapi rumit. Weatherproof itu apa sih? Tahan air, Pak. Oh, Cik. tahan air. Astaga, jangan Maklum kena Inggris matahari, teng-teng. jangan kena apa. Oh. Kan soalnya ini mobilnya dibuat atap terbuka. Iya. Kalau dibuat atap tertutup, bisa aja gampang malahan kita. Nggak ada tantangan. Makanya kita sengaja buat atapnya terbuka. Jadi bisa ngelihat, nah ini hasil kami loh. Kita bikin dengan interior begini, bahannya vinil, tahan air. Nah itu kita bisa kasih tahu semuanya. Bukan berarti terbuka gini kurang budget. Salah kawan. Nah nanti tinggal Regen ambil biro-biro pengerjaannya nih H-2. Ini saat-saat yang kita tunggu-tunggu banget buat bisa nge-finishing mobil ini. Jadi ini benar-benar impian semua modifikator lah. Nah kalian lihat catnya udah bening. Kalau udah bening itu biasa dari mana Regen?
Kau asih Yong motor lagi. Emang kau nih. Belkot dong. Kau belkot. Salah ya? Pengepul Oh, pengepul workshop. workshop. Jadi ini catnya kita. Kau memang kurang ajar kau nih. Dari pengepul workshop, clarity-nya udah kelihatan. Di finishing, dipoles by Autonet Cibubur, Autonet Bintaro, sama saja semua Autonet. Sekarang kita sudah bisa sending. Setiap mobil yang udah dicat dari pengepul mobil sudah mereka bisa kerjakan. Jadi nggak harus ke bengkel ini, bengkel itu, di Autonet semua udah bisa. Mobil kalian selesai cat, masuk ke sini kita kerjakan semua. Oke? Terima kasih Ko Puji. Yo, thank you. Kita lanjut lagi Ko. Sip. Oke, jadi kalau kalian yang penasaran sama Ko Puji, nanti saya masuk ke Instagramnya. Mobil yang dikerjain dia juga bukan mobil sembarangan semua. Ya termasuk orang hebat juga sih di audio. Salah satu juri kita dari Indonesia. Someday you'll rise and come into a field of view, be visible to a few. Someday you'll rise, sit that an angel will illuminate the sky. But my reflection is slowly fading now, and the vision of you and I'm missing every moment with you, and I'll be waiting here for you. I feel this is too good to be true. The times are changing, falling through. Nah, akhirnya mobilnya udah selesai. Kemarin kita pengerjaan ya malam ya. Kita ngelemburin selama 2 hari, akhirnya jadilah mobil ini. Oke, jadi mobil ini dikasih nama itu Katana Swift. Kenapa namanya Swift? Karena itu supaya orang ngelihatnya itu, oh seperti mobil ini seperti glowing gitu, menarik dilihatnya. Makanya kasih namanya Swift. Kita sedikit mereview dari mobil ini ya. Bumper depan kita pakai warna abu-abu satin, bukan tanpa alasan. Karena ini kontes juga ya, jadi kita samain warna dengan warna dekal dari Max Dekal. Tujuannya, kalau yang satin begini itu lebih susah dicat. Biasanya orang ngecatnya mengkilap atau glossy, tapi kali ini kita buatnya satin. Nah, kenapa warnanya kita pilih warna off-white atau warna krem begini? Tujuannya supaya kelihatan tuh kerjaannya itu nggak gampang. Kotor sedikit saja berdampak sangat buruk, pasti kelihatan. Jadi karena ini kontes ya, kita buat tingkat kesulitan yang lebih tinggi lagi. Oke, masuk lagi. Nah, di bagian ininya udah kita ganti spionnya. Terus antenanya kita biarin tetap ada. Jadi biasanya orang kalau mau gampang di delete. Enggak, kita biarin tetap ada karena ini konsepnya restorasi modifikasi. Oke, di bagian interiornya itu yang spesialnya. Dashboardnya kita custom. Dari yang ada kita custom. Kenapa kita nggak beli jadi yang dari Jepang aja atau yang JDM style? Karena kalau kita beli jadi itu harganya sama mahal, 15 juta. Jadi mending kita bikin, craftsmanship-nya juga dapat. Betul. Dapat nilai plus-plusnya. Nah, kita custom lah dashboard ini. Dikerjakan oleh Ko Puji Musiat. Di bagian entertain-nya, head unitnya sengaja kita pakai yang bisa buka tutup. Tujuannya untuk splash proof atau enggak pas ada hujan nggak kena. Memang ngelihatnya itu simple banget, tapi pengerjaannya sangat rumit. Sampai buat rel di dalam kan, dengan waktu yang singkat ini. Terus joknya seperti biasa dibuat seperti Trueno, Blue Drew. Yang ngerjain itu Ko Edi, Vertu Konsep. Begitu juga dengan joknya, begitu juga dengan door trimnya. Terus kita pilar A, pilar B, semua di custom covernya. Jadi teman-teman kalau udah buat model begini mau beli, ada di Ko Puji Musiat. Itu kalau kena hujan tembus nggak itu ya? Ini enggak, karena ini splash proof, waterproof. Waterproof. Ini waterproof. Nah, dan spesialnya lagi apa? Di bagian audionya. Nah, Katana itu ada di bagian sini, ruang kosong. Jadi kita manfaatkan
semaksimal mungkin. Di sini kita masukin audio, dimasukin speaker. Speakernya ada 2 biji doang, tapi suaranya dapat maksimal banget. Di dalamnya kita pakai serabut kelapa. Jadi tujuannya untuk meredam, terus dia ada buat ngebalas lah, balas suaranya gitu. Terus covernya dibuat 3D printing, habis itu ada tulisan Pioneer. Itu untuk menandakan bahwasannya mobil ini disponsori oleh Pioneer. Terus audio yang digunakan apa aja? 2 speaker koaksial dan 1 subwoofer. Tujuannya apa? Kita pakai begini doang, karena pengendara di depan bisa merasakan suaranya. Berbeda dengan kamu buat speaker banyak-banyak. Jadi beda dengan lu bikin speaker 10 biji, 20 biji. Kalau arahnya ke belakang, di depan nggak bakal dengar maksimal. Jadi ini sengaja dibuat driver oriented karena ada lagi nanti kejutannya. Terus nut bodinya seperti biasa khas pengepul, yang orisinil tetap dipertahankan. Jadi makanya kita biasa orang bikin pickup gak mau pusing, potong, tempel plat jadi kotak. Kita nggak mau. Kita nggak mau buat sesuatu yang express, kita mau buat sesuatu yang bernilai, ada craftsmanship-nya. Nah, makanya kita buat yang ada dekokan begini. Oke. Terus di bagian belakangnya, nah nanti bisa dilihat di video. Awalnya mobil ini tuh dari sini ke sini karat habis. Dari sini ke sini karat habis, tapi di pengepul workshop lantai aslinya masih tetap kita pakai, tapi kita sambung platnya, kita halusin sehingga jadilah mengkilap seperti begini. Seperti satu keutuhan yang diganti baru dari mobil ini. Gak kelihatan potongannya ya? Nggak kelihatan potongannya. Nah, itu dari pengepul workshop. Terus lampu depan belakang kita pakai yang simple doang, model standar OEM style. Terus masuk lagi ke undercarriage. Undercarriage-nya seperti biasa lagi, style pengepul kita tonjolin. Kita dalamnya pakai model sprinkle, habis itu supaya kelihatannya bersih ya, karena kan mobil ini pasti dipakai di medan yang agak rusak, kotor gitu. Maka kita sesudah kita aplikasiin itu, kita kasih clear. Jadi kesannya lebih clean. Nah, kalau ditanya, kenapa memilih velg kaleng? Kenapa, Jack? Karena itu murah Oke. dan masuk OEM style. Kalau Mas Iwan tuh pengennya tuh mobil ini dibangun tuh seperti kita masuk ke showroom, lu mau beli satu mobil, ya kan, lu udah beli nih, mobil ini gue mau, tapi ada opsionalnya. Lu bisa nambahin, misalnya gue mau nambahin BF Goodrich, gue mau nambahin speaker. Nah itu, jadi mobil ini terkesannya tuh OEM. Lihatnya tuh simple banget. Gimana caranya mobil ini dilihat layak dibeli dengan lu bawa sejumlah uang 100 juta atau 150 juta, ya lu bisa beli mobil ini. Oke, masih layak gue pakai ini. Ya kira-kira begitu. Ada lagi nggak pertanyaannya? Engine bay-nya nih. Engine bay-nya. Kita belum lihat nih. Engine bay-nya kita kasih lihat. Nah, Widih. jadi seperti biasa khasnya pengepul juga di mobil ini. Master rem kita ganti, reservoir buat apa? Wiper, reservoir buat radiator kita ganti baru semua. Sisanya kita dress up dan nggak lupa mesinnya kita rebuild. Kita bangun total lagi semua mesinnya. Sampai knalpotnya semua baru. Gila detail. Kita bikinnya. Kita yaitu build with detail. Ngebangun mobil semua bisa. Modifikasi itu artinya luas, tapi kita lebih utamakan ke detail di mobil ini. Makanya kamu lihat nih model depannya. Warna grill, warna bumper, hampir senada semuanya kita buat. Jadi kesannya itu ngelihatnya manis, bagus. Jadi nggak usah sampai wah gimana-gimana. Yang penting craftsmanship kita tonjolkan, yang orang lain nggak kepikiran kita bisa ngerjain, tapi terlihat simple dan bisa diterima oleh semua orang. Dan yang paling penting enak untuk dibawa. Ini Enak untuk nyaman dibawa. banget di dalamnya ya. Nah, Mas Iwan juga ada nambahin. Kita nge-review mobil, kita beli mobil, itu adalah dari first impression kamu ngeliat mobil ini, bagus atau enggak. Bukan mobil yang harus dijelaskan fiturnya ada ini, enggak. Tapi begitu ngeliat mobil, dia menceritakan sendiri perjalanan mobil ini. Mobilnya sendiri yang memperlihatkan. Setuju nggak sama saya, kawan? Setuju banget. Sampai di sini saja, kita lanjut lagi ke next vlog. Dadah! Gua mau ini cari foto buat postingan Heran. Sorry nih. Thank you. Congrats, Mas. Jadi kita ke tempat kapan? Cisarua ya, Cisarua Puncak.